taubat itu sangat bermanfaat. Ketika taubat, dosa digugurkan, semua selesai. Hanya dokumentasi, tulisan-tulisan, catatan-catatan ya amal kita yang dicatat malaikat itu yang tetap terbawa. Seorang hamba yang melakukan kesalahan, berbuat keliru, menempatkan satu kegiatan tidak pada tempatnya. Allah larang dia kerjakan, Allah perintahkan, dia malah tinggalkan, gitu kan? Yang seharusnya setiap perintah dikerjakan, salat diperintahkan, dikerjakan, kan? Berdusta itu dilarang, harusnya ditinggalkan. Nah, ini tertukar. Bertukarnya tempat dengan mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya, itu perilakunya disebut zulmun. Pelakunya disebut dengan zalim. Nah, perilaku zalim ini punya banyak tingkatan. Ya, tingkat tertingginya nanti seperti syirik, ya kan? Itu tingkat tertinggi dari perbuatan zalim. Ya, sehingga Luqman alaihissalam ya pernah menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, Quran surah ke-31 di ayat ke-13. Contoh lagi misalnya ada orang yang bukan sekedar tidak sholat, tapi bahkan melarang orang atau menghambat orang untuk ke masjid, untuk sholat, untuk berzikir dan sebagainya. Itu termasuk juga perbuatan zalim yang tinggi. Yang ada di Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Nah, perbuatan-perbuatan ini lantas kemudian disadari keliru. Ada hidayah, petunjuk Allah berikan, kemudian dijemput. Dari jemputan itu dia bertaubat. Nah, taubat itu adalah nilai kasih yang Allah sampaikan dengan sifat rahmannya di dunia, ya kan? Dan rahimnya kepada orang-orang yang mau kembali untuk memperbaiki hamba itu sehingga berjalan pada kemuliaan yang dengan itu semua bisa berpotensi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18, ya kan? 17-nya yang positif, 18-nya yang kesan negatif yang ditangkap oleh hamba yang tidak mau bertobat dan berpeluang untuk celaka. Ayat 17 Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubat dari orang-orang yang menyegerakan untuk menyadari, menyesali dan kembali pada jalan yang benar ketika dia berbuat salah. Lalu ada pancaran hidayah, dia menyadari itu, segera dia memperbaiki diri. Itu diterima oleh Allah. Nah, ciri ketika diterima itu, maka ada perubahan pada dirinya. Ya, karena itu banyak redaksi di Al-Quran menyusulkan kata perubahan setelah taubat. Wa man taba wa aslaha. Siapa yang kemudian mampu bertobat dan memperbaiki diri. Ya, nah perbaikan ini yang menunjukkan bahwa dirinya telah diterima taubatnya. Biasanya tandanya itu setidaknya ada dua bagian utama. Yang pertama, dia sudah tidak menyukai lagi, bukan sekedar meninggalkan, tidak menyukai perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Jadi bukan sekedar meninggalkan, tapi sudah sampai kepada satu kondisi tidak menyukai. Ya, misal ya terjebak misalnya dulu suka atau jarang mengerjakan sholat, ya suka meninggalkan, sekarang sudah tobat, dia senang dengan menunaikan sholat, dia kejar sunnahnya, gitu kan? Kemudian kalau melihat ada perilaku itu sudah nggak suka tuh, ya mengingat itu juga tidak mau, melihat orang malah sholat juga sudah muncul rasa tidak nyaman, ya kan? Nah, yang kedua cirinya adalah sudah mulai banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat baik. Jadi diganti tuh kalau di bahasa Quran surah ke-11 Hud ayat ke-114, kan? Innal hasanati yudhibna sayyi'at aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan salat itu di sepanjang siang, kemudian juga di dua sisi di waktu malam, ya. Kemudian yang paling menarik apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menutup yang jelek-jeleknya. Jadi kalau kan dengan salat itu menggugurkan dosa-dosa kecil secara otomatis, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kafaratun lima bainahunna. Kan as-salawatu ila salawat, salat satu ke salat yang lainnya, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya,
Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan, jika kita mengerjakannya, ikut Jumatan, ikut Ramadan, ya kan? Kemudian juga sholat kita tunaikan, itu otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi di antaranya. Dosa-dosa besarnya dengan taubat. Nah, berhasilnya taubat atau gugurnya dosa kecil dan besar tadi ketika muncul hasanat, kata Al-Quran. Kebaikan-kebaikan mulai muncul, yang jeleknya mulai tenggelam, mulai hilang. Ini tanda Allah mengampuni dosanya. Nah, ketika dosa itu diampuni, selesai semua, ya, tuntas. Yang itu gugur, yang jelek-jeleknya, yang semuanya hilang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gugurnya ini kalau sudah selesai, sudah, ya, nggak terbawa-bawa lagi. Mau ke usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sudah, nggak ada yang dibawa dari dosa itu, digugurkan. Nah, cuma mungkin yang dimaksudkan itu di kitabnya. Di kitab itu kan ada yang dituliskan tuh, setiap kegiatan kita, ya kan, aktivitas kita itu kan tercatat, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat. Kita di simpul kedua di bab akidah itu belajar tentang malaikat, ya, ada malaikat raqib dan atid, hafidhin, katibin. Semua aktivitas kegiatan kita itu tertuliskan di kitab. Yang baik dituliskan, yang jelek pun dituliskan. Jadi ketika berbuat dosa itu ditulis, karena malaikat kan nggak boleh bermaksiat, semua dikerjakan. Ya, malaikat nggak punya tip X, dia kan nggak bisa menghapus itu malaikat, tulis saja dituliskan. Ya, tulisan ini sebagai dokumentasi kegiatan malaikat yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bahwa mereka tidak menyimpang, semua dituliskan baik dan buruk. Ya, itu yang menjadikan mereka itu sempurna dalam tugas. Itu di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Jadi yang baik ditulis baik, yang jelek ditulis jelek, dan dituliskan pula kalau sudah bertobat ditulis ini bertobat. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan, ya, yang menyampaikan tadi atau dari kalangan ustadz dan yang lainnya itu terbawa. Yang terbawa itu bukan suasana dosanya. Dosanya sudah gugur dengan izin Allah ketika bertobat dengan tanda-tanda tadi. Kalau dia benar tobatnya, tobat nasuha. Nasuha itu dari kata nasihah, yang melapangkan hati. Jadi setelah taubat hatinya lapang, kemudian berubah menjadi lebih baik, diterima. Yang itu gugur, cuman tulisan itu masih ada sebagai bukti pertanggungjawaban malaikat. Nanti saat hisab, nah ini kehendak Allah, ya, untuk menutup itu semua. Jadi nggak ada hisab lagi untuk itu, satar, ditutup tuh, mastora, ya, ditutup. Jadi yang ditampakkan yang baiknya saja, karena sudah ketutup sama taubat, itu nggak diungkap lagi. Ada lagi kondisi yang dibuka tapi nggak ditampakkan di khalayak. Ya, itu hisab antaranya dengan Allah saja untuk menunjukkan tingginya rahmat Allah kepada hamba itu. Ya, jadi ketika orang ini berbuat salah, dosa dan sebagainya, ya, taubat, kemudian selesai itu semua, digugurkan dosanya, tapi catatan masih ada. Ketika kembali kepada Allah di akhirat kelak, di hisabnya dia berhadapan dengan Allah, ditutup di hijab yang lainnya, sehingga nggak terdengar, nggak tampak, nggak kelihatan. Ya, karena standar awal itu semua dibuka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan, yang buruk ditampakkan. Nah, nampak itu kelihatan oleh semua makhluk melihat. Rupanya si fulan begini, ada kebaikan yang selalu disembunyikan, di akhirat diviralkan. Kalau sekarang kelihatan cuma 1-2 orang, atau ada bahkan yang tidak bisa mengakses. Sekarang musim digital, hampir semua bisa melihat, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak memanfaatkan dunia digital ini, nggak tahu. Tapi di akhirat semua makhluk melihat, mengetahui kalau baik, oh ternyata si fulan itu hatinya bersih, baik, ya, kelihatannya seperti orang biasa, tapi dia bersedekah sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Sisi lain, ada orang yang kelihatannya baik, ya, nampaknya bagus, tapi ternyata dia punya perilaku buruk dan sebagainya. Itu may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu. Nah, ada hamba-hamba yang dilindungi oleh Allah, ya, ditutup saat hisab. Jadi antara dia dengan Allah saja. Nah, ditunjukkan oleh Allah. Nah, kamu ini berbuat begini dulu nih, ya kan? Nah, dengan rahmatku itu sudah diampuni, sudah selesai, sudah ditutup semuanya. Jadi yang diungkap cuma yang baiknya saja. Nah, inilah diantara syafaat yang langsung Allah berikan kepada hamba itu, ya, menutup semua kisah-kisah buruknya dan menunjukkan rahmat Allah untuk mengampuninya, sehingga terasa kita secara personal. Ya, logika atau satu gambarannya kurang lebih seperti ini. Laisa kamitslihi syai'. Ya, kalau kita ingin mengambil analoginya, ada misalnya di perusahaan, ya, 100 orang karyawannya, pimpinan melihat di CCTV ada 1 orang keliru, ya, mengambil yang bukan hak, ya, misalnya kan. Nah, dibiarkan dulu tuh, lalu besoknya ternyata dia mengembalikan lagi karena ada kebutuhan tertentu, kan, bisa kelihatan, lalu dipanggil.
Tidak disebarkan, diinfokan, diumumkan di karyawan lainnya. Hanya secara personal disampaikan, kamu ini berbuat seperti ini. Tapi saya tahu nih, ya kamu tutupin lagi begini, dibalikin lagi besoknya. Yang ditanya kenapa begini ya sudah, perbaiki kinerjamu ya. Sekarang kamu jangan berbuat begitu lagi. Kemudian dikembalikan ke tempat lagi dia bekerja, menyatu lagi dengan yang lainnya. Bukankah itu lebih indah? Dan setelah itu kita merasakan respect pada pimpinan kita kan, karena menutup kesalahan, menutup begini hanya antara personal saja. Nah, betapa indahnya ketika kesalahan yang diperbuat oleh hamba saat di dunia itu, dia bertobat, digugurkan oleh Allah, tandanya menjadi baik. Tapi tulisannya ada, malaikat menyetorkan kan, menyampaikan, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang jelek-jelek tadi sudah antara dia dengan Allah, diberikan rahmat Allah, yang terbuka hanya yang baik yang sudah disebar. Yang salahnya sudah ditutup, diampuni, selesai, dan dia menerima kitab di tangan kanannya, biyamini, ya, dan bahagia kembali kepada keluarganya orang-orang beriman, di kalangan orang beriman, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin husnudzan saya itu yang dimaksudkan, hanya cara mengungkapkannya mungkin belum sempurna, sehingga seakan-akan kesan yang dibangun setelah taubat pun masih dosa juga terbawa, ya, sehingga ada kesan, loh, terus taubat saya diterima apa enggak? Apa faedahnya taubat, ya? Nah, jadi yang dimaksudkan seperti tadi, taubat itu sangat bermanfaat. Ketika taubat, dosa digugurkan, semua selesai. Hanya dokumentasi, tulisan-tulisan, catatan-catatan, ya, amal kita yang dicatat malaikat itu yang tetap terbawa. Nanti hikmah Allah menjadikan bahkan hisab bagi dia dipermudah, sudah langsung aja ke surga. Ada yang demikian, gitu kan? Ada yang kemudian dibuka keseluruhannya, ya, baik dengan buruknya bagi yang tidak benar taubatnya, ya, ada yang ternyata taubatnya manipulatif juga atau naik turun dan sebagainya, tetap dibuka. Ada yang tobat yang benar, sudah Allah nggak akan buka lagi, ya, lalu dihisab dia secara pribadi, kemudian ditampakkan di catatan malaikat begini, cuman karena kamu pernah tobat ini sudah nggak berlaku, ya, dari sejak kamu tobat ini sudah hilang semuanya, ya, lalu rahmat Allah diberikan dan dia mendapatkan kemuliaan. Itu yang dimaksudkan. Ya, jadi jangan salah kita menangkap bahwa pernyataan ini menggugurkan taubat yang telah dilakukan, bukan, ya. Taubatnya Allah terima jika menghasilkan tanda-tanda tadi dan sekaligus gugur dosa-dosa dia. Jadi begitu yang baik-baik itu muncul, yang jelek ini gugur, hilang. Ya, dan saat hisab itu terjadi penguatan akan gugurnya dosa-dosa yang dimaksudkan.